Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya mau membedah atau mengupas lirik lagu tembang lawas lagu dangdut yang berjudul Keramat. Lagu ini dinyanyikan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Jadi sebelum mengetahui lirik lagunya dan juga makna dari lagu tersebut, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Nah teman, topik saya hari ini saya mau menyanyikan lagu yang berjudul Keramat. Dan lagu ini juga atas request atau permintaan Mas Asep Supriyadi. Jadi saya mau menyanyikan lagunya terlebih dahulu seperti biasa tanpa musik. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Nah, lagu Keramat ini adalah lagu yang sangat bagus ya. Ketika saya coba mempelajari lirik lagunya dan juga belajar untuk memaknai isi lagu tersebut, bahwa ini ada nilai moralnya. Jadi ini ada pesan moral juga bagi kita semua. Bagi di sini maksudnya keramat di sini adalah bukan berarti keramat yang dalam tanda kutip yang tempat-tempat yang dikunjungi orang-orang untuk ngalah berkah atau apa ya, tapi di sini keramat di sana bahwa apa yang kita lakukan di sini digambarkan bahwa kita harus menghormati dan menyayangi ibu ya, karena di sini ibu itu adalah segala-galanya. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu dan kita itu wajib dan harus berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Karena di sini seorang ibu adalah wanita ya, istilahnya seorang wanita yang betul-betul menyayangi kita tanpa ada batasnya. Jadi istilahnya ketika kita sakit itu ibu dengan segala daya dan upayanya itu berusaha untuk menjaga kita, merawat kita supaya kita itu lekas sembuh. Jadi ibu tidak pernah menghiraukan kondisinya. Misalnya udah makan belum, sudah mandi belum, sudah merawat tubuhnya belum, dia tidak pernah memikirkan itu. Yang penting dia hanya memikirkan anaknya. Pokoknya anakku itu harus kenyang, anakku itu harus dapat pendidikan yang bagus, anakku itu harus begini. Jadi pengorbanan seorang ibu itu memang tiada batasnya. Dan ada ya, memang ada suatu istilahnya, kita tahu ya bahwa satu ibu itu bisa merawat banyak anak. Misalnya punya anak 10 lah, bisa merawat anaknya dengan kasih sayang yang sama. Tetapi ya tidak semua dari anak-anak itu, misalnya 5 anak atau 10 anak itu mampu merawat ibunya ketika ibunya itu sudah tua atau ibunya sakit ya. Tidak semuanya. Mungkin rekan-rekan setuju dengan pendapat saya ya, mungkin pernah istilahnya tahu di di lingkungan itu seperti itu. Dan di sini juga ibu rela berkorban apapun rela berkorban apapun demi anaknya atau demi kita. Dan di sini itu kita harus berusaha, ketika kita punya pacar, punya kekasih ya, kita memang sayang, tapi sayangnya itu jangan
sampai melebihi kasih sayang kita kepada ibu, karena apapun itu surga berada di telapak kaki ibu. Dan di sini juga mohon maaf ya, bukan bermaksud menggurui bahwa ketika kita itu belajar tentang agama, karena siapa yang harus saya hormati, harus saya hormati Nabi Muhammad. Pertama ibumu, yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu, baru ayahmu. Di sini bukan berarti kita tidak hormat kepada ayah, tidak ya, tetapi di sini memang seorang ibu itu di nomor satu kan ya, karena dia sudah berusaha menjaga kita sekuat tenaga, jiwa dan raganya dikorbankan untuk kita. Dan di sini juga kita tidak perlulah mencari ke tempat-tempat yang untuk supaya kita menjadi kaya, supaya kita menjadi orang terhormat, supaya kita menjadi orang yang sultan lah kalau istilahnya sekarang ya. Juga bukan, kita tidak harus mendatangi ini dan ini, supaya hanya kepada orang tua, hanya kepada ibu juga ya, kita itu memohon doa restu, semoga kita itu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang bisa dibanggakan orang tua, menjadi anak yang sukses. Karena kita harus yakin bahwa tidak ada kekuatan apapun yang melebihi dengan kekuatan doa. Apalagi doa itu dari orang tua, terutama seorang ibu. Jadi kalau kita mau melakukan apapun, kita harus pamitan sama ibu, kita harus meminta doa sama ibu. Sangat merinding saya kalau gini, mesti sudah suasananya sudah biasa. Di sini kita harus minta doa restu kepada ibu lah, kepada ibu, bahwa doa ibu itu pasti akan dikabulkan Allah ya. Dan ketika kita ketika kita menyakiti hati seorang ibu, murka seorang ibu itu akan diizinkan Allah. Tapi saya yakin bahwa tidak semua ibu akan mengutuk anaknya ya, meskipun ada anak yang menyakiti hati ibu. Dan di sini kita harus berusaha untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang dibanggakan. Memang kita tidak bisa reward ya, kita tidak bisa membalas semua kebaikan ibu, tetapi dengan kita menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang bisa dibanggakan ya, kepada bisa dibanggakan orang tua, itu adalah poin yang terpenting. Itu sudah menjadi suatu obat, sudah menjadi suatu kebanggaan dari orang tua kita, terutama ibu. Nah, itu tadi ya teman, topik mengenai lagu yang berjudul Keramat, dan Mas Asep Supriyadi requestnya sudah saya nyanyikan ya, semoga berkenan. Dan mohon maaf ya teman, ketika ada ya itu tadi, kalau saya menjelaskan tentang hal-hal yang mesti emosinya ada. Jadi sampai di sini dulu topik saya hari ini, sampai ketemu di lain waktu dengan topik-topik yang lain lebih menarik lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum.